ngurus anak saya dengan dibantu orang tua saya. Namun suami saya menyusul saya dan ingin mengambil saya lagi. Sebenarnya saya itu masih cinta, karena saya bingung. Orang tua saya melarang untuk membawa saya. Saya nekat kabur dari rumah bersama R lagi dan membawa anak saya B. Karena R berjanji ingin memberikan yang terbaik buat saya, ingin merubah yang sudah terjadi, saya ikut. Setelah itu saya diajak nggak tinggal di kontrakan lagi di rumahnya dia, tapi saya diajak ngekos. Di tempat kos-kosan itu ternyata perlakuan dia sama saja, tidak berubah sama sekali. Saya tetap tidak diberi nafkah dan saya tetap masih dihajar sama dia. Saya bingung, saya mau kemana? Saya mau kembali ke orang tua lagi, saya malu. Dan saya pun nggak punya ongkos untuk pulang. Saya bingung harus bagaimana. Saya untuk menghidupi anak saya utang di warung sana sini, saya utang di sana, utang di sini, utang di sana. Saya bingung, nggak bisa bayar. Saya harus bagaimana? Kehidupan saya itu ngeri sekali. Saya harus bagaimana? Saya itu bingung. Sampai anak saya hanya beri makanan bayi, saya kasih air, saya kocok-kocok, saya kocok-kocok di dotnya itu saya kasihkan. Malang sekali anak saya. Dan pada akhirnya saya itu menitipkan anak saya kepada teman saya karena saya pengen nyari kerja. Saya titipkan anak saya, teman saya itu nggak sabar. Anak saya dikembalikan ke rumah ibu saya, ke rumah Magelang. Kedua orang tua saya marah karena perlakuan saya. Dikira saya itu membuang anak saya, padahal saya tidak membuang, saya hanya menitipkan karena saya ingin bekerja supaya saya bisa menghidupi anak saya. Hey guys, kembali lagi di channel YouTube ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Itu kembali lagi mencari saya. R kembali lagi mencari saya dan memohon meminta maaf kepada saya. Dan saya memaafkan kembali karena saya masih cinta. Lalu saya hidup bersama R. Dan anak saya B saya titipkan orang tua saya. R itu tidak bekerja, jadi gaji saya jadi pramuniaga itu hanya untuk memenuhi kehidupan R. Saya melupakan anak saya. Anak saya tidak saya beri nafkah karena uang gaji saya sangat minim, hanya untuk bisa hidup saya dengan R tadi. Orang tua saya marah-marah, kenapa saya seperti itu. Tapi saya berbohong kepada orang tua. Saya mengatakan kalau saya itu uangnya itu tak buat kebutuhan, saya gitu, tak buat nyumbang atau apa, saya gitu. Setiap bulan, setiap gajian saya berbohong sama kedua orang tua saya. Dan pada akhirnya karena R itu suka mabuk-mabukan dan minum obat-obatan yang saya nggak tahu ya, pada akhirnya dia jatuh sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Saya bingung harus bagaimana. Saya telepon orang tua R. Orang tua R pun sudah tidak peduli. Saya pusing, saya harus menanggung beban semua ini. Mau nggak mau saya harus bawa ke rumah sakit. Dan akhirnya R ini saya bawa ke rumah sakit Semarang. Saya nggak tahu biaya dari mana, saya nggak tahu. Yang penting ke rumah sakit dulu, saya gitu.
nantilah gampang saya gitu, nanti saya cari utangan atau bagaimana. Pada akhirnya R ini saya bawa ke rumah sakit dan dia dinyatakan sakit jantung karena obat-obatan yang telah menggerogotin jantungnya, obat-obatan yang selama ini dia minum itu tadi. Biayanya nggak sedikit dan saya bingung harus bagaimana. Saya ngutang di tempat kerja saya, sampai saya mohon-mohon sama bos saya. Tapi kalau utang lebih dari gaji kan nggak bisa. Saya bingung harus bagaimana. Saya berpikir sampai saya sempat berpikir, apa saya harus menjual diri untuk membayar rumah sakit. Di situ saya sudah pasrah. Saya harus bagaimana? Saya harus menebus suami saya dari rumah sakit, harus bagaimana? Saya nggak tahu. Saya bingung. Dan pada akhirnya saya kembali ke orang tua R. Saya memohon-mohon supaya orang tuanya membiayai rumah sakitnya, supaya R bisa keluar dari rumah sakit. Akhirnya R bisa keluar dari rumah sakit dan tinggal di orang tuanya, sedangkan saya masih tetap di kos-kosan. Tapi setelah pulang kerja saya jenguk begitu. Pada akhirnya R dinyatakan meninggal dunia. Saya hancur, saya nangis sejadi-jadinya. Kalau orang meninggal sudah menyiapkan keperluan semuanya, teratak sudah dipasang. R bangun dari kematiannya. Saya itu antara seneng, takut, semua campur aduk. Saya nggak tahu saya harus bagaimana. Dan akhirnya saya kembali menjalani hidup dan dia mau berubah. Kami menjalani hidup baik, kami berumah tangga dengan baik, tapi tetap dia tinggal di rumah ibunya dan saya itu masih ngekos. Dan saya masih sering jenguk suami saya, kadang saya jenguk anak saya masih kesana kesini. Dengan kehidupan seperti itu, kami menjalani dengan baik dan dia pun mulai sedikit-sedikit berubah begitu. Jadi setelah kejadian tersebut, itu suami Mbak G ini udah mulai sadar? Iya, dia sudah mulai sadar dan dia mulai mau merubah. Setelah kematiannya dan dia bangkit lagi itu, sekarang dia berubah menjadi sangat baik dengan saya. Dia perhatian kepada saya walaupun dia tidak bisa menafkahi saya secara lahir batin ya. Tapi dia mulai mendekatkan diri dengan Tuhan, dia mulai mau beribadah. Dan perlakuannya sangat baik sekali. Di situ saya sangat bahagia. Tetapi kebahagiaan saya hanya singkat. Hanya 1 bulan saya bahagia. Nah, itu tadi ya cerita dari Mbak G ini, dan tunggu part selanjutnya. Dan semoga yang menonton video ini dapat mengambil hikmah dan sisi positifnya aja ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.